Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syifa Amani Fatihah akan memaparkan hasil resum dari buku berjudul Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan. Yang pertama itu ada perilaku organisasi yang membahas tentang perilaku manusia dalam keorganisasian. Pada slide selanjutnya ada 3 komponen yang mempengaruhi perilaku manusia dalam lingkungan keorganisasian. Yang pertama ada karakteristik pribadi, dibentuk dari nilai agama, etnis, dan tradisi. Yang kedua adalah latar belakang pribadi, dibentuk dari nilai agama, lingkungan, dan pendidikan. Yang ketiga pengalaman masa lalu yang dibentuk dari pengalaman seseorang sejak kecil. Pada slide selanjutnya ada kutipan dari Ermadi Salvatore yang menyebutkan kepribadian manusia, kecenderungan dan perangai sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan, faktor sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Pada slide selanjutnya ada 3 komponen yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama itu ada keadaan lingkungan, di mana lingkungan mempengaruhi sistem, struktur, proses, dan perilaku organisasi. Kedua, teknologi dan kemampuan. Maju mundurnya organisasi sangat tergantung kemampuan manusia ditambah lagi sarana dan prasarana. Yang ketiga ada strategi. Organisasi memerlukan kebijaksanaan dan strategi untuk menghadapi masalah, tantangan, gangguan, dan ancaman. Yang selanjutnya karakteristik dan perilaku bangsa Jepang. Bangsa Jepang memiliki etos kerja yang berasal dari kepercayaan, yaitu dari mana akar budaya Jepang itu sendiri. Bangsa Jepang juga memiliki perasaan yang halus tetapi tetap realistis. Mereka tidak mempunyai perasaan bersalah tetapi perasaan aib. Slide selanjutnya ada karakteristik dan perilaku bangsa Indonesia. Dikutip dari Mokhtar Lubis tahun 1985, yang paling mendapat tempat dalam karakter bangsa Indonesia dan barangkali untuk sebagian oleh karena alamnya indah dan murah ialah sebagai berikut: artistik, munafik, tidak berani berterus terang, senang kepada hal yang bersifat simbolik, seremonial, menggeluti falsafah hidup, dan tidak berpijak pada realita. Di sini ada perbedaan antara pengambilan keputusan dalam organisasi ala bangsa Indonesia dan ala bangsa Jepang. Kalau bangsa Indonesia itu dalam setiap pembuatan keputusannya selalu memprioritaskan asas musyawarah dan mufakat. Ini sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila. Sedangkan ala bangsa Jepang itu sistem pengusulan secara tertulis, yaitu proses pengambilan keputusan yang didasarkan atas usulan yang dibuat para manajer tingkat bawahan. Pada slide selanjutnya ada kepemimpinan dalam organisasi. Di sini yang akan dibahas yaitu pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri dalam arti yang luas didefinisikan sebagai kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi apa yang timbul di luar struktur formal organisasi, sama atau lebih penting daripada pengaruh formal. Selanjutnya ada perkembangan teori kepemimpinan. Di sini ada 3. Yang pertama teori ciri kepemimpinan, yang kedua teori perilaku kepemimpinan, dan yang ketiga teori kemungkinan. Ada 5 pendekatan teori kemungkinan. Yang pertama ada model kemungkinan Fiedler, bergantung pada gaya interaksi antara pemimpin dengan bawahannya. Yang kedua, teori situasional Hersey dan Blanchard, memusatkan perhatian pada kesiapan para pengikut. Yang ketiga, teori pertukaran pemimpin anggota. Para pemimpin menciptakan kelompok dan bawahan dengan status kelompok dalam punya kinerja tinggi. Yang keempat, teori jalur tujuan. Pemimpin dapat diterima bawahan jika terpandang sebagai suatu sumber kepuasan segera atau masa depan.
Dan yang terakhir, model partisipasi pemimpin. Adanya aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi. Pada slide selanjutnya ada pendekatan baru terhadap teori kemungkinan. Yang pertama itu ada teori atribusi dari kepemimpinan. Kepemimpinan semata-mata suatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lain. Yang kedua, teori kepemimpinan karismatik, di mana para pengikut membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga ada kepemimpinan transaksional, lawan transformasional. Selanjutnya dibahas tentang pemimpin transaksional dan transformasional. Transaksional sendiri yaitu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntunan tugas. Yang selanjutnya ada pemimpin transformasional, yang dimana pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. Yang ketiga ada pemahaman kepemimpinan situasional terhadap perilaku bawahan. Hershey menyatakan kepemimpinan situasional adalah didasarkan pada saling hubungannya di antara hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah penduduk dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin. Yang kedua, jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pemimpin. Dan yang ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditujukan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu. Di sini juga dibahas mengenai perilaku bawahan dalam organisasi. Ada perilaku manusia, di mana ada karakteristik pribadi, latar belakang pribadi, dan pengalaman masa lalu. Sedangkan organisasi sendiri dibentuk oleh keadaan lingkungan, teknologi, dan kemampuan serta strategi. Kepemimpinan situasional dalam pengembangan perilaku bawahan. Setelah pemimpin mengetahui dan memahami perilaku bawahan serta mengetahui latar belakang yang menyebabkan bawahan berperilaku demikian, maka akan memudahkan pimpinan untuk menggerakkan bawahan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan. Di sini ada 10 prinsip pokok seorang pemimpin menurut Xiaoqian. Yang pertama, harus ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan-tujuan individu pada suatu organisasi. 2. Kembangkan kemampuan bawahan sampai tingkat yang maksimal. 3. Pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. 4. Setiap orang harus ditempatkan menurut keahlian dan kecakapannya. Yang kelima, suasana kerja yang wajar dalam hubungan kerja. Keenam, pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. 7. Informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. 8. Alat perlengkapan yang cukup. 9. Manusia bawahan bukan mesin. Dan yang terakhir 10. Balas jasa harus setimpal dengan jasa yang diberikan. Sekian pemaparan untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.